Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duel Suyanto dengan NIM 055909321 UPBJC UT Jakarta. Untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari tugas struktur data. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah pengimplementasian struktur dengan data struct metode LIFO menggunakan 8 data integer, di mana kita akan menggunakan proses push dan juga di sini kita juga diminta untuk struktur data queue ya, dengan FIFO atau versi interface out, dan juga membuat program data quick sort. Nah, di sini tanpa lama-lama lagi, saya akan langsung aja eh, ke aplikasi Visual Studio Code-nya untuk melakukan pengcodingan. Nah, di sini kita sudah ada di aplikasi. Untuk tugas pertama, saya akan membuat LIFO-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk awalan, pastinya itu di LIFO kita membutuhkan importnya terlebih dahulu, yaitu adalah import Java atau stacknya dulu ya. Kita buat dulu import Java. Ini kita butuh stacknya dulu karena kita diminta untuk buat stack ya di sini. Nah, setelah kayak gitu, kita langsung aja masukin class-nya. Nah, class-nya dimasukin, kita buat dulu topik static void-nya. Nah, mungkin di sini videonya akan saya percepat terlebih dahulu dan akan saya jelaskan di akhirnya. Mungkin saya akan sambil jelaskan sedikit nantinya jika ada sesuatu yang mungkin bisa dibahas. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Kita membutuhkan fungsi stack karena tadi kita diminta untuk membuat stack ya, dan lalu kita membuat integer. Integer ini berfungsi sebagai objek penyimpan atau menyimpan sebuah huruf atau angka dengan nama tumpukan. Nah, lalu kita di sini diminta untuk membuat new buat new stack dengan aturan nantinya kita akan buat integer atau penyimpanan sebuah data yang datanya itu berisi dengan 8 angka. 8 angka tadi kan kita diminta untuk membuat 8 ya. Nah, di sini kita bisa langsung aja ke cara selanjutnya gimana cara kita bisa memasukkan ini sebagai apa namanya LIFO atau nanti kita akan mengambil huruf terakhirnya yaitu nanti akan ambil 82 gitu. Tadi lumayan apa namanya? Tadi ternyata kita ada kesalahan di videonya. Tapi di sini saya sudah menyelesaikan sebuah inputan dari codingannya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu saja. Untuk di sini kita menggunakan sistem for atau pengulangan INT angka data. Nah, saya membuat sebuah nama baru untuk sebuah penyimpanan itu adalah INT dengan nantinya kita menyambungkan dengan data yaitu adalah ini ya. Nah, lalu saya membuat tumpukan push. Push ini apa? Push ini nanti akan membuat drop down atau membuat jalur ke bawah saat kita akan mengepus atau mengambil satu data gitu. Yaitu data yang akan kita ambil itu apa? Kita akan mengambil data angka atau yang ada di sini ya, yaitu angka data. Nah, lalu selanjutnya sistem out println dengan memasukkan angka, kita akan memilih inputan dari satu nama itu adalah angka yang berisi dengan data ini. Nah, nantinya saat kita akan pilihkan masukkan angka, akan memunculkan drop down seperti ini. 10, 22, 35, 45, 52, 62, 71, sampai dengan 82. Nah, setelah itu kita langsung aja membuat sistem yang dimana di sini saya udah ngebuat, kita running dulu aja. Kalau oh iya, iya sorry sorry, di sini ada satu kesalahan. Oke, run code dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, hasilnya di sini sudah keluar ya, itu stack sebelum di popnya itu adalah 10, 22, 35, 45, 62, dan juga 71, dan juga 82.
Nah, kita di sini menggunakan sistem sebelum di pop ya. Sebelum di pop ini kita akan mengambil data dari apa? Dari tumpukan. Itu adalah ini gitu ya, datanya dari tumpukan alias data stacknya. Nah, ini kan stok sebelum di pop ini kan hasilnya akan jadi 10, 22, 35, 45, 52, 61, 82. Nah, angka yang diambil popnya itu ada berapa? Adalah 82. Di sini kita lupa ini aja sih. Dan kalau biar rapih ya. Oke, ini angkut lagi biar lebih rapi aja. Nah, ini 82. Nah, setelah diambil di pop itu kan akan berubah jadi 10, 22, 35, 45, 52, 62, dan juga 71. Seperti itu. Jadi, sistem out ini akan mengambil data yang setelah diambil di popnya ini. Itu merupakan prinsip dari last in, first out. Selanjutnya, kita akan mengerjakan first in, first out-nya. Yaitu kita akan masukkan terlebih dahulu for Java titik appeal. Sini kita masukin linked list. Nah, setelah itu kita masukin lagi import Java appeal queue. Nah, karena kita diminta untuk membuat antrian queue ya, atau kayak buat antrian lah. Kita masukin dulu public class-nya. Kita masukin dulu untuk public static void. Nah, setelah ini kita akan memasukkan integernya terlebih dahulu. Sorry, kita akan masukkan queue-nya terlebih dahulu ya. Nah, mungkin videonya akan saya cepatkan terlebih dahulu saja. Nah, sini akan saya jelaskan, ini nggak beda jauh dari yang si level tadi. Nah, di sini kita sudah memasukkan masing-masing dari tugas-tugasnya. Sini sudah ada queue, antrian. Sini kita udah buat datanya itu adalah angka-angkanya. Kita sudah membuat sistem untuk antriannya ada apa aja nih antriannya dengan angka-angka kayak gini nih. Dengan antrian offeringnya ada 11, 21, 33, 4, 2, 5, 3, 6, 1, 7, 2, sampai 80. Nah, yang terakhir kita nantinya pastinya akan mengambil angka 11 ini ya untuk di pop. Lalu di sini ada 21, 33-nya nanti akan dilanjutkan gitu. Nah, di sini saya pastinya akan kerjakan dulu dan mungkin videonya akan saya cepat lagi ya untuk kali ini. Nah, di sini kita sudah mengambil, sudah membuat dari masing-masing proses, di mana kita di sini ada sistem output-nya itu ada queue, lalu yang data melayani, sistem output itu adalah data yang akan diambilnya. Jadi ini seperti sebuah antrian ya, kayak data yang di awal akan diambil dan juga yang terakhir saya akan memilih isian queue-nya. Isian queue-nya itu diambil dari mana? Dari antrian ini, gitu. Jadi isian queue-nya nantinya akan mengelis antrian-antrian ini lagi gitu. Ya, mungkin seperti itu untuk contoh gampang dari data yang saya buat ini. Selanjutnya saya akan membuat quick sort ya. Untuk selanjutnya di data ini kan yang quick sort ya contohnya. Jadi yang pertama, sorry. Jadi yang pertama kita akan membuat importannya terlebih dahulu yaitu import Java util trace. Nah, setelah kita buat util Java, sorry, kita buat importannya. Kali ini kita akan membuat public class terlebih dahulu, sama kayak tadi sebelumnya public class, lalu kita akan membuat public static point with args. Nah, di sini data yang saya pilih itu berupa data acak atau random ya angkanya ya. Jadi nggak selalu angka apa, sorry, angka yang bakal tersedia gitu. Kayak misalnya, karena kita akan membuat sort ya, saya akan masukin angka kayak gini. Oke. Uh, dari 11, 32,
sorry, 11.32, ini angkanya bakal naik sih ya. 42, 21, ini udah ada 52, 63, 93, 73, lalu dengan 88. Nah, kita udah ngebuat kayak gini. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita, oh iya sorry, sini kita lupa masukin integer data kayak gini. Oh iya, kita lupa masukin masuk. Udah. Nah, ini kita udah Nah, di sini kita udah ngebuat dua macam tipe data ya. Di sini ini codingan pelatihan saya tadi yang udah selesai. Saya akan clear dulu biar ini kelihatan gitu ya. Ini yang tadi, oke. Nah, di sini saya akan coba run. Nah, di sini kan masih error ya, jadi it's okay aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita diperlihatkan nih bahwasannya kita udah ngebuat yang namanya itu public staticnya gitu. Kita udah ngebuat public staticnya, kita udah ngebuat integernya, penyimpanan data angkanya, sistem output ini itu ada di sebelumnya. Nah, sebelumnya ini apa? Sebelumnya ini berarti angka yang masih belum berubah kayak 11, 32, 42, 21, 52, 63, 73, 88. Nah, ini kan datanya masih belum berubah nih dan masih data acak gitu kan. Nah, kita akan melakukan quicksort atau kayak kebetulan data lah ya di sini. Nah, dengan cara apa? Kita lanjut aja. Ininya ya, array-nya ya. Nah, di sini kita coba cek apakah akan ada salah atau kebalik. Nah, di sini ternyata saya masih ada salah atau kebalik ya. Ternyata 88-nya ini masih terbaca sebagai apa namanya? Di sini 88 malah di depan gitu. Sedangkan kita sudah berhasil sebenarnya jika dalam kondisi ini sini ada 11, 32, 42, 21, 52, 63, 73. Nah, sini saya akan mencoba betulkan terlebih dahulu ya. Oh, ini. Nah, sini oke, di sini kita sudah berhasil ya di mana angka sebelumnya itu 11, 3, 2, 4, 2, 2, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 3, 8, 8 dan sudahnya adalah jadi 11, 21, 32, 42, 52, 63, 73 dan 88. Nah, di sini gimana caranya ya? Saya menggunakan cara yang namanya itu quicksort juga ya. Di sini kita menggunakan sistem menguruti dari integer ya. Integer ini menyimpan data dengan array sebagai iniannya apa sebagai urutan utamanya yang nantinya bakal jadi fungsi penting. Lalu ada integer awal dan integer akhir yang dimana jika integer awal itu lebih besar dibanding apa dia akan berada di paling kiri ya dibanding yang akhir. Nah, di sini kita menggunakan pivot di mana array akhir ini adalah konsepnya nanti dia bakal yang paling terakhir gitu ya. Arah array-nya itu nanti array J gitu. Array J nanti dia akan jadi yang paling terakhir itu adalah 88. I-nya itu sama dengan awal, maka awal akan dikurangi satu, alias akan dikurangi dari sini. Ya, mungkin segitu dari yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk dosen dan para teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.